Swastiastu, saya Putri Epi Valentina Sugianti akan memaparkan video pembelajaran mengenai algoritma K-means clustering, yang dimana secara garis besar saya akan menyampaikan mengenai pengenalan tentang algoritma K-means clustering itu sendiri, kemudian langkah-langkah serta contoh implementasi dari algoritma K-means clustering itu sendiri. Nah, algoritma K-means clustering itu adalah salah satu metode cluster analisis yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya. Jika karakteristik objek itu sama, akan dikelompokkan dalam satu cluster. Namun, jika objek tersebut mempunyai karakteristik yang berbeda, akan dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Nah, kelebihannya itu antara lain mudah untuk diimplementasikan dan dijalankan, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan pelajaran ini relatif cepat dan mudah untuk diadaptasi serta umum digunakan. Kekurangannya, sebelum algoritma dijalankan, algoritma diinisialisasi secara random sehingga pengelompokan data yang dihasilkan dapat berbeda-beda. Kemudian dapat terjebak dalam masalah yang disebut curse of dimensionality. Kemudian jika hanya terdapat beberapa titik sampel data, maka cukup mudah untuk menghitung dan mencari titik terdekat dengan titik yang diinisialisasi secara random. Nah, menurut Daniel dan Eko, langkah-langkah algoritma K-means adalah seperti berikut. Diawali dengan menentukan jumlah cluster K, kemudian menentukan asumsi titik pusat cluster, di mana teori jarak Euclidean akan dirumuskan sebagai berikut. Nah, setelah itu, data ditempatkan dalam cluster yang terdekat, atau menghitung jarak objek ke sentral, dihitung dari tengah cluster, kemudian pusat cluster baru akan ditentukan bila semua data telah ditetapkan dalam cluster terdekat atau jarak minimum. Kemudian proses penentuan pusat cluster dan penempatan data dalam cluster diulangi sampai nilai sentral tidak berubah lagi. Contoh penerapan algoritma K-means ada pada tabel data mahasiswa, di mana agar data di atas dapat diolah dengan menggunakan metode K-means clustering, maka data yang berjenis data nominal seperti kota asal dan jurusan itu diinisialisasikan terlebih dahulu dalam bentuk angka. Nah, tabel 2 ini adalah inisialisasi data wilayah kota asal dengan frekuensi dan inisial per wilayah. Kemudian pada tabel 3 itu diinisialisasi data jurusan berdasarkan singkatan, frekuensi, dan inisial. Nah, lanjut ke pengolahan data. Setelah semua diinisialisasi, kemudian akan ditentukan jumlah cluster yang diinginkan. Dalam contoh ini akan dikelompokkan jadi 3 cluster, kemudian akan menentukan titik pusat awal dari setiap cluster. Dalam contoh ini, titik pusat awal yang akan ditentukan secara random dan dapat titik pusat dari setiap cluster seperti pada tabel 4. Kemudian dilanjutkan dengan menempatkan setiap data pada cluster. Kemudian untuk mengetahui cluster mana yang paling dekat dengan data, maka perlu dihitung jarak setiap data dengan titik pusat setiap cluster. Yang contohnya akan dihitung dari data mahasiswa pertama ke pusat cluster pertama. Rumus sebagai berikut. Dan dari perhitungan di atas itu didapatkan hasil bahwa jarak data mahasiswa pertama dengan pusat cluster pertama adalah 5.360. Jarak data mahasiswa pertama dengan pusat cluster kedua adalah 13.000. Kemudian jarak mahasiswa pertama dengan cluster ketiga adalah 13.038. Dan berdasarkan hasil ketiga perhitungan di atas, dapat disimpulkan bahwa jarak data mahasiswa pertama yang paling dekat adalah dengan cluster 1, sehingga data mahasiswa pertama dimasukkan ke dalam cluster 1. Untuk hasil perhitungan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah semua data ditempatkan ke dalam cluster yang terdekat, kemudian hitung kembali pusat cluster yang baru berdasarkan rata-rata anggota yang ada pada cluster tersebut. Kemudian setelah dapatkan titik pusat yang baru dari setiap cluster, lakukan kembali dari langkah ketiga hingga titik pusat dari setiap cluster tidak berubah lagi dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain. Nah, dalam penelitian ini iterasi clustering data mahasiswa terjadi sebanyak 7 kali iterasi. Nah, pada iterasi ke-7, titik pusat dari setiap cluster sudah tidak berubah dan tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain. Kemudian
Dari hasil klaster 2 dapat dilihat bahwa karakteristik mahasiswa itu didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan akunting dan international business, sedangkan asal kotanya didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari wilayah DKI dan Jawa Barat, sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster 2 yang berasal dari wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat mengambil jurusan Information Technology dan Marketing. Sedangkan dari hasil klaster 3 dilihat bahwa karakteristik mahasiswa pada klaster ini didominasi oleh mahasiswa yang berasal dari jurusan PR, Accounting, dan International Business, dan didominasi oleh yang berasal dari Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan, sehingga disimpulkan bahwa rata-rata mahasiswa pada klaster ini berasal dari Sulawesi, Jawa Timur, dan Sumatera Selatan. Nah, sehingga seperti pemaparan di awal tadi, Humans clustering itu sendiri merupakan salah satu metode cluster yang dimana ia akan mengelompokkan objek berdasarkan karakteristik. Jika karakteristiknya sama akan dikelompokkan dalam satu cluster, dan objek yang karakteristiknya berbeda akan dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Sekian dari saya. Terima kasih. Om Santi.